Bisul merupakan bundaran atau struktur kapsul yang mengandung material cair, semi-solid, atau gas, yang bisa muncul pada berbagai lokasi di tubuh. Bisul muncul di kulit, di lutut, di otak dan ginjal. Para wanita juga bisa mendapatkan bisul di dada, vagina, serviks, atau ovarium. Bisul disebabkan oleh infeksi, kelainan genetis, infeksi parasit, cedera, luka pada sel, atau saluran yang terhambat. Semua jenis bisul yang berbeda ini akan memiliki gejala serta cara perawatan yang berbeda pula, tergantung pada lokasinya. Pertama, menentukan jenis bisul. Bedakan antara bisul sebaceous dan epidermoid. Bisul epidermoid lebih umum daripada bisul sebaceous. Keduanya memiliki gejala yang sedikit berbeda sehingga perawatannya pun akan sedikit berbeda. Maka, Anda harus mendiagnosis jenis bisul pada kulit Anda dengan benar untuk mendapatkan perawatan yang efektif. Bedakan bisul di dada dan tumor. Bisul bisa berada di salah satu atau kedua dada. Tanpa mamogram atau biopsi jarum, hampir tidak mungkin membedakan kedua tipe benjolan di dada ini. Kenali bisul ganglion. Bisul ini adalah jenis gumpalan yang paling sering ditemukan pada tangan dan pergelangannya. Bisul ini tidak menyebabkan kanker dan biasanya tidak berbahaya. Bisul ini juga mengandung cairan serta bisa dengan cepat muncul, hilang, atau berubah ukurannya. Anda biasanya tidak perlu mengatasi bisul ini kecuali mengganggu fungsi tangan atau penampilannya sangat buruk. Tentukan apakah rasa sakit yang Anda rasakan merupakan akibat bisul pilodidal. Pada kondisi ini, bisul, abses, atau tonjolan terbentuk pada belahan bokong, mulai dari bagian akhir tulang belakang hingga ke anus. Bisul ini bisa dihasilkan dari penggunaan pakaian ketat, rambut yang berlebih, duduk dalam jangka waktu yang lama, atau obesitas. Gejala-gejalanya termasuk nanah dari area bokong, rasa kebas pada bisul tersebut, atau kulit yang terasa hangat, lembut, atau membengkak di dekat tulang ekor. Mungkin juga tidak ada gejala apapun selain terlihatnya tonjolan di dasar tulang belakang. Oke, lanjut ke topik utama adalah cara mengobati bisul berikut selengkapnya. Kedua, mencegah bisul. Pahami jenis-jenis bisul yang tidak bisa dicegah. Bisul pilar berkembang setelah masa pubertas dan cenderung bersifat turunan. Ini berarti bisul-bisul tersebut muncul pada kedua jenis kelamin dan jika salah seorang dari orang tuanya membawa gen penyebab bisul pilar, risiko anak-anak mengalami bisul ini akan meningkat. Pahami bisul yang bisa dicegah. Kebanyakan bisul tidak bisa dicegah, tetapi sebagian lagi bisa. Sebagai contoh, bisul pilodidal bisa dicegah dengan mengenakan pakaian yang tidak ketat, mempertahankan berat badan yang normal, dan berdiri setelah duduk setiap 30 menit sepanjang hari. Kurangi risiko terbentuknya bisul. Meski kebanyakan bisul tidak bisa dicegah, Anda bisa mengurangi risiko mengalami bisul yang bisa dicegah. Gunakan produk-produk perawatan kulit bebas minyak dan hindari pemaparan terhadap sinar matahari secara berlebihan. Ketiga, menggunakan obat rumahan atasi bisul epidermoid dan sebaceous di rumah. Tanda-tanda infeksinya termasuk area yang membengkak, merah, halus, atau menghangat. Jika perawatan rumahan untuk bisul-bisul ini tidak efektif atau Anda mengalami gejala-gejala yang bisa menunjukkan adanya infeksi, minta saran medis dari dokter. Anda gunakan kompres hangat yang basah di atas bisul epidermoid untuk mencegahnya mengering dan menyembuhkannya. Kompres Anda harus panas tetapi tidak berlebihan sehingga membakar kulit. Tempatkan kompres di atas bisul 2 hingga 3 kali sehari. Hindari menjepit, meremas, atau mencoba memecahkan bisul epidermoid atau sebaceous. Hal ini bisa menyebabkan risiko infeksi dan meninggalkan bekas luka. Selain itu, jangan pernah cabut, remas, atau mencoba memecahkan jerawat bisul. Tindakan ini akan membuat infeksinya bertambah parah dan meningkatkan risiko kerusakan jaringan luka. Biarkan bisul epidermoid mengering secara alami. Setelah bisul tersebut mengering, selubungi dengan cairan steril, yang bisa Anda ganti 2 kali sehari. Jika nanah dalam jumlah yang banyak mulai keluar dari bisul, kulit yang mengelilingi bisul akan berubah warna menjadi merah. Areanya menjadi hangat dan halus, dan darah mulai keluar dari dalam bisul. Anda harus mencari saran medis. Jaga agar area di sekitar bisul tetap bersih. Untuk mencegah infeksi, jaga agar bisul dan area di sekitarnya bersih. Bersihkan bisul dan area di sekelilingnya dengan sabun atau krim antibakteri. Keempat, meminta perawatan medis. Ketahui saatnya jika Anda harus menghubungi dokter. Kebanyakan bisul tidak berbahaya dan akan sembuh sendiri. Meski bisul lainnya mungkin memerlukan perawatan medis, telepon dokter Anda jika bisul menyakitkan atau membengkak.
atau jika kulit di sekitarnya menjadi hangat, karena semua itu adalah tanda-tanda infeksi, minta dokter Anda membuangnya. Jika bisul menghalangi kehidupan sehari-hari Anda, jangan mencoba memecahkannya sendiri. Berbicaralah kepada dokter Anda untuk menentukan apakah pembedahan adalah opsi yang aman dan disarankan. Evaluasi opsi pembedahan yang ada. Opsi-opsi ini akan bervariasi tergantung pada lokasi, ukuran, dan bagaimana bisul mengintervensi fungsi tubuh. Ada 3 opsi pembuangan bisul pada tubuh. Anda dan dokter Anda harus mendiskusikan setiap opsi ini untuk menentukan pilihan terbaik bagi keadaan dan jenis bisul yang Anda alami. Simak tips berikut ini. Kebanyakan bisul tidak bisa dicegah dan tidak memicu kanker. Dalam banyak kasus, dokter akan menunggu dan melihat opsi pendekatan yang ada sebelum menyarankan intervensi atau prosedur pembedahan.